Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan MK Sosiolinguistik yang bertema bilingualisme dan digluasi, yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri dengan NIM 1913651 dan Aintan Indah Nisa dengan NIM 1913652. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Dari istilah secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme, yaitu berkenanan dengan penggunaan 2 bahasa atau 2 kode bahasa secara sosiolinguistik. Sedangkan secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan 2 bahasa atau lebih seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Untuk dapat menggunakan 2 bahasa, tentunya seseorang harus menguasai 2 bahasa itu. Yang pertama, bahasa itu sendiri atau bahasa pertama B1 dan bahasa yang kedua B2. Orang yang menggunakan bahasa kedua tersebut disebut orang yang bilingual, kedwibahasaan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan 2 bahasa disebut bilingualitas. Selanjutnya, jenis-jenis kedwibahasaan. Adapun beberapa jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan, yaitu ada kedwibahasaan majmuk, yang kedua kedwibahasaan koordinatif, yang ketiga kedwibahasaan subordinatif. Faktor penyebab. Nababa mengungkapkan faktor-faktor terjadi bilingualisme dalam masyarakat Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda, bahasa dikaitkan bahasa daerah sebagai tempat pengembangan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan perkawinan campur antar suku pendidikan penduduk. Yang selanjutnya, negara-negara bilingual. Negara-negara bilingual ada Belgia, Ciprus, Slovakia, Israel, dan Finlandia. Sebagai Belgia menetapkan 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Flemish dan bahasa Prancis. Kanada mempunyai 2 bahasa resmi, yaitu Prancis dan Prancis. Finlandia 29% menggunakan bahasa Finlandia, akan tetapi bahasa Swedia merupakan bahasa resmi. Selanjutnya, diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yaitu dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Contohnya, misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulisan dan bahasa lisan. Mungkin cukup sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.